membela itu kan bukan membela perilakunya ya, tetapi kan kita membela kepentingan hukumnya. Termasuk umpamanya ada seorang yang diduga atau disangka atau sudah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana lah seperti yang sekarang lagi marak. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Bersama saya Barokah Mei Rinaldi atau sapa saja saya dengan Oka. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, seorang tokoh muda yang sangat inspiratif. Beliau merupakan sosok pemimpin yang memimpin dan mengelola kantor hukumnya. Selain itu, beliau juga merupakan sosok yang religius, yang sering memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, dan beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat atau DPC Pradi Kota Palembang. Beliau adalah Bapak Herianto Andreas SHMH atau akrab disapa dengan panggilan Mas Heri. Selamat datang Mas Heri, apa kabar? Kabar baik, sehat ya. Terima kasih sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk menjadi tamu kami kali ini. Gak apa-apa saya panggil Mas Heri, Pak? Boleh, karena setiap saat panggilnya di mana-mana Mas Heri itulah. Oke Mas Heri, langsung aja. Pada materi pertanyaan pertama, pengetahuan saya, advokat ini merupakan profesi dengan tingkat risiko yang cukup tinggi, pekerjaan yang cukup tinggi. Lantas mengapa Mas Heri kemudian memilih untuk menekuni profesi advokat ini, Mas? Baik, diawali dengan sebuah idealisme, bahwa karena memang saya ini orangnya yang selalu berprinsip perfect ya, perfeksionis seperti itu. Jadi melihat ketimbangan, melihat kekurangan, melihat kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya itu. Jadi saya sejak kuliah itu saya sudah memang menekuni untuk dunia praktek hukum, baik pada saat kita masih di Fakultas Hukum Unsri maupun saya juga sudah menjadi asisten advokat yang cukup ternama di Palembang, Pak Yohanes Priyo. Ya. Ini Mas, katanya kan profesi advokat ini profesi yang mulia, tapi banyak juga yang kita dapati tindakan-tindakan seperti malpraktek yang merugikan pencari keadilan yang dilakukan oleh segelintir oknum advokat. Kira-kira bagaimana pandangan Mas Heri terhadap hal tersebut? Ya, dalam situasi yang hedonis ya seperti sekarang ini, dan saya juga banyak berpesan kepada lawyer-lawyer muda ya, bahwa jangan melihat bahwa senior-senior itu sudah sukses, punya kantor sendiri, punya partner, ya punya harta kekayaan yang mungkin bisa dilihat lah seperti itu ya. Jadi langsung seperti itu, sehingga orientasinya itu bukan orientasi tujuan yang mulia untuk menegakkan keadilan, karena lawyer itu atau advokat itu kan merupakan bagian dari penegak hukum, unsur penegak hukum di Indonesia, dan diakui oleh dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, tadi sebelumnya kita katakan ini kan profesi yang sangat berisiko tinggi ya, dan itu memang harus disadari sejak awal. Jadi jangan menekuni dunia advokat atau menjadi seorang advokat itu karena kalau orang Palembang bilang ketik gawi lagi daripada nganggur, seperti itu ya. Nah makanya kan saya berprinsip bahwa lawyer itu atau advokat itu merupakan profesi yang terhormat. Oleh karena itu kita bukan menerima gaji ya, tapi kita disebut menerima honorarium. Honorarium kan dari bahasa asing ya. Honor artinya kan penghargaan ya. Kalau namanya penghargaan kan bisa saja kalau kita melayani orang miskin dihargai dengan pujian, dengan doa.
kita ditokohkan betul-betul dalam proses penanganan persoalan yang sedang dihadapinya. Ya. Sehingga penghargaan itu bisa berupa apapun ya. Hanya memang saat ini dikenal dengan berupa uang ya. Sekian. Nah, akhirnya kan karena risiko yang tinggi dan sebagainya itu kan harus juga disadari oleh pencari keadilan ya, yang mencari jasa seorang lawyer. Otomatis kan dalam memberikan penghargaan kan kita juga harus berpikir risiko yang besar, waktu yang panjang, tingkat kesulitan dan lain-lain hal yang ini kadang-kadang tidak disadari seorang lawyer. Jadi banyak berprinsip kalau seperti orang Palembang itu pendek bacoannya. Kira-kira itu. Ini Mas, sebagai mungkin insan yang akan taat pada perintah Tuhan, bila Mas Heri dihadapkan dengan pilihan yang harus membela seseorang yang notabene telah jelas melakukan perbuatan yang salah seperti koruptor atau bandar narkoba, bagaimana Mas Heri menyikapi hal tersebut? Ya, membela itu kan bukan membela perilakunya ya, tetapi kan kita membela kepentingan hukumnya. Termasuk umpamanya ada seorang yang diduga atau disangka atau sudah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana lah seperti yang sekarang lagi marak dalam pembicaraan kita tuh Verdi Sambo ya. Kenapa dia wajib didampingi oleh seorang lawyer? Karena ancaman hukumannya 5 tahun ke atas ya, di atas 5 tahun. Dan seorang lawyer memang kita harus menghadapi suatu kenyataan di masyarakat. Ini lawyer kok membela yang salah gitu ya. Asas praduga tidak bersalah itu kan berlaku pada saat kita sudah di dalam persidangan. Makanya di dalam persidangan dalam kondisi bebas. Bebas menyampaikan pendapatnya, bahkan untuk seorang terdakwa juga bebas untuk berbohong karena dia tidak disumpah. Tapi prinsip bahwa seorang lawyer itu membela kepentingan hukum. Baik, dia kan banyak terancam hukuman mati, kan dia punya hak untuk hidup. Artinya kan harus kita membela bagaimana dia punya kepentingan hukum ke depan. Kalau dia masih hidup mungkin melalui proses hukum yang ada kan menjadi orang baik, menyesali hidupnya. Kan tidak sedikit orang yang akhirnya menyesali semua perbuatannya dan menjadi orang baik. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat. PKPA Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi, PKPA Stipada Jaya Pradi, Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Tadi sebelumnya juga Mas Heri sudah memberikan pandangan terhadap oknum advokat yang mungkin kategori nakal ya. Lantas bagaimana pandangan Mas Heri sebagai Sekjen DPC Pradi Kota Palembang jika ada anggotanya ya mengalami kriminalisasi dalam menjalankan profesinya ini dikarenakan bergesekan dengan instansi atau instansi negara lain, Mas? Ya, itu risiko ya, risiko seorang lawyer, baik pada saat dia menjalankan profesinya ya. Karena tadi di awal kita siap menghadapi risiko apapun. Ya. Tetapi sebagai seorang lawyer ini harapan saya selaku praktisi yang mungkin orang lain menganggap saya senior ya, kebetulan saya sekarang sekretaris DPC Pradi Palembang. Saya tidak pernah berhenti baik dalam proses umpamanya saya mengajar PKPA, saya ingatkan sejak awal. Ya, sejak awal bahwa profesi advokat ini kan profesi yang mulia, ya.
yang mulia walaupun penuh dengan risiko. Sehingga kemuliaan penghargaan yang tinggi itu juga harus ditunjukkan kita sebagai sebagai insan advokat yang betul-betul menjunjung etika profesi. Karena rohnya di situ, di etika profesi itu. Ahli hukum, pinter melakukan pembelaan dan sebagainya, tetapi kalau mengabaikan etika profesi, itulah yang undang-undang dasarnya lah, ya, yang harus dipegang teguh oleh seorang advokat. Sehingga seorang advokat itu walaupun emosional dan sebagainya harus punya kemampuan juga untuk emotional management, ya. Jadi kalau kita tidak mampu mengalahkan emosi, tidak mampu memanage emosi kita sendiri, akhirnya kecerdikan kita itu, ya, kepintaran, kecerdasan itu akan hilang, karena akan dilibas oleh emosi-emosi yang sebenarnya tidak perlu dan dilarang itu seorang advokat. Boleh kita bermain dalam arti bahwa kita memancing lawan untuk seperti itu, tapi kan kita juga harus punya kemampuan untuk itu juga, memanage dirinya sendiri. Jadi tidak jarang seorang advokat dicaci maki dan sebagainya. Kalau kita terus akhirnya balik caci maki, yang terjadi ya seperti yang di TV itu kan, ya, senior yang tidak bisa menjadi panutan, akhirnya seperti itu. Oke Mas, saya juga sering bertemu beberapa teman advokat ini, ternyata juga ada advokat yang tidak berasal atau tidak berinduk kepada pradi. Ya. Padahal katanya undang-undang jelas mengatakan bahwa organisasi advokat itu merupakan wadah tunggal. Bagaimana menurut Mas pandangan? Ya, sebenarnya adanya wadah tunggal itu sudah perintah undang-undang advokat. Oke. Ya, sebelumnya itu ada AAI, IPHI, terus Perhimpunan Advokat Syariah, ya, dan sebagainya, itu ada 8. Itu sudah memfusikan dirinya dan berikrar karena undang-undang untuk menjadi satu organisasi yang awalnya itu Komite Advokat Indonesia atau seperti itu, terus akhirnya disepakati secara nasional menamakan PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah itulah, ya, karena banyak yang punya keinginan, yang tidak punya kemampuan untuk memanage, menjaga marwah advokat, akhirnya kan terjadi perpecahan ya, seperti ini, sehingga lupa bahwa asas di dalam undang-undang advokat sendiri itu jelas bahwa ini harus wadah tunggal gitu. Ya. Kalau tidak ada wadah tunggal, gimana kita bisa mengawasi, bisa mengatur, mengontrol perilaku advokat, ya, perilaku dalam arti etika. Dan kita tidak bisa nyetir mereka harus seperti ini, tapi alat kontrol kita satu kaidah, ya, etika profesi. Nah, oleh karena itu PRADI yang dikomandoi oleh Bang Oto itu tidak pernah henti-hentinya untuk berupaya bagaimana supaya negara ini hadir. Perpecahan lawyer dan dibiarkan oleh negara. Benar. Nah, kalau negara hadir, dan ini kan penegakan hukum, artinya dengan perpecahan atau terpecah belahnya organisasi advokat ini kan juga artinya kan ada ada persoalan dong proses penegakan hukum di Indonesia ini. Ya. Artinya proses penegakan hukum Indonesia lagi sakit ada dan masalah. harus benahi. Ya. Nah, sepertinya ini dipelihara sehingga dimanfaatkan mungkin, ya, ini tanda kutip, oleh penegak hukum lainnya gitu, yang mana yang lawyer yang bisa diatur. Melok gua aja lah, nanti ikutilah, yang penting kita atur nih perkara ini sama-sama ngerti dan sebagainya. Padahal tadi marwah seorang advokat itu harus membela benar dan membela kepentingan hukum kliennya gitu, bukan karena membela kepentingan duit itu. Oke Mas, sebagai Sekjen DPC PRADI Palembang juga, apa saja agenda kepengurusan yang telah berjalan dan agenda-agenda apa saja yang menjadi prioritas yang akan dijalankan bagi DPC PRADI Kota Palembang? Saya koreksi dulu, di tingkat DPC itu sekretaris, ya. Sekretaris, kalau sekretaris jenderal itu di tingkat DPN, pusat, ya. Nah, seperti itu. Agenda DPC PRADI Palembang yang dikomandoi oleh Pak Dr. Aswaragus SHM yang di mana saya selaku sekretaris, itu yang paling pertama kita juga selalu
bagaimana kita mengajak teman-teman dari organisasi lain, terutama ini yang menjadi PR pokok itu Pradi yang sudah terpecah menjadi 3 ini, setidaknya sudah harus ini dikukuhkan untuk menjadi satu kembali. Karena pimpinan-pimpinan pusat itu sudah punya komitmen, waktu itu sudah pernah dikumpulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan mereka sudah sepakat untuk menyatukan, sepakat untuk menjadi satu. Hanya nanti mekanismenya mau seperti apa nih masih panjang gitu. Mekanisme seperti apa yang bisa diterima oleh semua pihak sehingga menyatu. Nah, setelah Pradi menyatu menjadi PR dari Pradi sendiri untuk bagaimana menyatukan itu. Yang kedua, kita ini kan dari sisi dari sisi grade penilaian ini saya masih boleh mengklaim gitu ya, Pradi boleh mengklaim bahwa kita mempunyai nilai yang paling tinggi untuk tingkat kelulusan, nilai kelulusan, standar kelulusan seperti itu, dan kita tidak bisa diganggu gugat. Kalau dulu ya mungkin kalau yang tes 100 gitu ya, 100 sebelum ada Pradi itu mungkin yang lulus 80 gitu ya, bisa jadi mungkin lebih dari yang daftar gitu, yang dilantik pada akhirnya seperti itu. Nah, setelah melalui Pradi ini ya tidak ada target bahwa Pradi harus meluluskan berapa orang ya, selama memenuhi standar kelulusan ini kita luluskan seperti itu, dan itu semuanya di pusat yang menentukan. Di tingkat daerah kita hanya membantu menyelenggarakan. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kan ya proses PKPA dan sebagainya ya Pradi punya kepentingan bagaimana ini punya pembicara dan sebagainya, itu kan juga punya standar-standar yang memang memenuhi syarat-syarat Pradi. Nah, terus kemudian kaitannya dengan pembelaan profesi advokat ya. Tidak jarang namanya advokat itu dalam menjalankan profesinya itu dilaporkan atau terancam dengan pidana ya. Kalau perdata itu urusan mereka ya, terutama pidana yang menghalangi nanti di dalam tugas-tugas profesinya. Kita tetap melakukan pendampingan siapapun lawyer itu. Kalau Pradi ya dia salah satu syaratnya adalah anggota Pradi yang aktif dalam arti dia melakukan hak dan kewajibannya. Kalau kewajiban sebagai anggota Pradi ya jelas sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kita tetap lakukan pendampingan, termasuk ya khusus untuk DPC Pradi Palembang, teman-teman lawyer anggota Pradi yang sedang mengalami proses hukum, walaupun tidak dalam atau tidak sedang dalam menjalankan profesinya, kita komitmen gitu memberikan pendampingan kepada mereka. Sehingga mereka walaupun tidak dalam menjalankan profesi, pengurus care gitu, care. Nah, harapannya ke depan juga teman-teman yang pernah mengalami masalah hukum itu juga mereka juga akhirnya care juga terhadap organisasinya gitu, yang membesarkan mereka, yang melindungi. Nah, sehingga proses kepolisian semuanya harus dilakukan terlebih dahulu, proses peradilan diadili dulu ya, diperiksa dulu, dinyatakan dia melakukan pelanggaran etik atau tidak gitu oleh Dewan Kehormatan. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita ini kan juga ada yang namanya Komisi Pengawas Advokat. Komisi Pengawas Advokat itu harus aktif untuk mengawasi perilaku advokat. Nah, bedanya Komwas dengan Dewan Kehormatan dia pasif. Kalau Komwas, nah inilah melalui Komwas ini kita berharap bahwa lawyer-lawyer itu betul-betul terbimbing, diawasi, dikontrol gitu. Bukan mengawasi itu dalam arti supaya bisa tetapi mengawasi supaya tetap sesuai dengan ranahnya seperti itu. Dan banyak hal lah yang pasti perhatian kita khusus itu untuk lawyer-lawyer muda. Iya. Mungkin terakhir, Mas Heri, kira-kira apakah ada pesan yang dapat disampaikan khususnya kepada kaula muda yang mungkin pada saat ini menempuh pendidikannya untuk mencapai cita-citanya sebagai advokat ini? Ya, hanya saya berpesan kepada adik-adik lulusan Fakultas Hukum dimanapun juga yang berminat ya, diawali minatnya itu ditunjukkan dengan mengikuti pendidikan
Profesi. advokat. Itu saya hanya berpesan bahwa untuk menjadi lawyer itu melalui suatu proses yang panjang, Ya. sehingga melalui proses itu juga harus diikuti semuanya. Dan jangan jangan diawali dengan sebuah mimpi. Aku mau kaya melalui Lawyer. profesi sebagai seorang lawyer itu, tapi by proses, karena namanya semakin kita profesional, kantor di lorong pun akan dicari oleh para pencari keadilan. Benar. Seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Mas Heri atas waktu dan kesediaannya menjadi tamu kami. Mungkin demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Semoga hal yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi pemirsa semua dimanapun berada. Jumpa lagi pada lain kesempatan bersama Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Salam.